Roh Kudus itu adalah inspirator, ya. Roh Kudus itu adalah inspirator. Jadi firman yang kita punyai sekarang, Kejadian sampai kitab Wahyu, itu diinspirasi atau dinyatakan atau dibukakan atau disingkapkan atau diberitahu, diilhamkan bahasa Alkitabnya. Oleh siapa? Roh Kudus itu satu-satunya inspirator, atau dialah sang pemberi inspirasi dari apa yang ditulis oleh para penulis Alkitab. Saya mau kita memperhatikan ayat-ayat ini yang membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah inspirator atau pemberi inspirasi. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ulangi lagi saudara, oleh dorongan Roh Kudus, ayat itu mengatakan orang-orang berbicara atas nama Allah, atau menyampaikan firman Allah, atau bernubuat, atau berkhotbah, atau mengajar, itu mutlak karena ada Roh Kudus yang memakai orang-orang itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi Musa, Yesaya, Yeremia, lalu kemudian Yehezkiel, Daniel, Matius, Markus, dan bla bla bla, Paulus, semua yang tulis Alkitab itu, semua nabi-nabi itu, mereka tidak berbicara atas nama mereka sendiri, atau atas dorongan diri mereka sendiri, atau atas kemauan mereka sendiri, tetapi mereka digerakkan, atau didorong, atau didesak oleh Roh Kudus yang kemudian memakai setiap bibir mulut mereka, memakai jari jemari mereka untuk menulis atau menyatakan sesuatu tentang Tuhan atas nama Tuhan. Itu karena dorongan Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, selain ayat ini, ayat yang paling eksplisit terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita masih memperhatikan lanjutan dari pembahasan kita tentang doktrin pneumatologi atau ajaran tentang Roh Kudus. Ini akan menjadi sorotan kita yang kelima dalam pembahasan kita mengenai doktrin ini. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memperhatikan dulu kembali apa saja yang sudah kita pelajari seputaran tentang doktrin ini. Yang pertama, kita sudah membahas tentang pribadi dan keilahian dari Roh Kudus itu sendiri. Lalu yang kedua, kita sudah mempelajari tentang pekerjaan Roh Kudus dalam karya keselamatan. Yang ketiga, kita sudah membahas tentang baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Lalu yang keempat, kita sudah mempelajari juga tentang karunia Roh Kudus, tepatnya pada minggu kemarin. Dan hari ini kita akan menyoroti secara khusus tentang Roh Kudus dan firman Tuhan. Lalu nanti minggu depan kita akan memperhatikan Roh Kudus dalam gereja dan sakramen. Lalu yang terakhir kita perhatikan dosa-dosa terhadap Roh Kudus. Itu adalah poin-poin penting atau subtema yang kita sedang angkat, kita pelajari tentang ajaran mengenai Roh Kudus. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kita akan memperhatikan sekarang tentang Roh Kudus dan firman Tuhan. Saya ingin memberikan dulu beberapa ayat pendahulu yang membuktikan bahwa Roh Kudus dan firman Tuhan itu adalah dua hal yang tak bisa terpisahkan. Mesti bersama-sama berjalan, mesti ada bersama-sama.
Mari kita lihat Efesus pasal 6 ayat 17 lebih dulu. Sama-sama jemaat kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang roh, ya. Jelas ada rohnya di sana, R-nya besar, itu berarti Roh Kudus. Pedangnya Roh Kudus, ya. Itu apa? Firman Allah. Berarti saya ulang lagi pernyataan saya di awal tadi, bahwa Roh Kudus dan firman Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita meyakini bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi dari Allah, Dia akan bekerja di dalam diri kita sekalian. Dia akan melakukan banyak perkara di dalam diri saudara dan saya. Salah satunya, Roh Kudus itu berfungsi sebagai pedang, ya. Sebagai pedang lewat apa? Lewat firman Allah, yaitu firman Allah. Jelas. Jadi ini tidak bisa dipisahkan ini. Orang kalau percaya Roh Kudus, maka dia juga mesti percaya terhadap firman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang ke-21 juga. Mari lihat ayat ini. Adapun inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, Rohku menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan, Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh. Jadi Roh Kudus kalau ada dalam diri seseorang atau menghinggap kata firman Tuhan ini, maka ada firman juga yang ditaruh di dalam mulut seseorang. Ini kata firman. Jadi mulut itu dikuasai oleh kebenaran, dan mulut itu akan terus memperkatakan kebenaran. Ini adalah orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi saya ulang lagi, Roh Kudus dan firman itu tak bisa terpisahkan. Lihat juga 1 Petrus 4 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh setiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jemaat sambung 1, 2, 3. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sekali lagi menemukan ada pernyataan itu, ada kasih karunia Allah. Minggu lalu saya sudah membahas bahwa berbicara tentang karunia itu pemberinya satu Roh Kudus. Lalu ada kata pernyataan di bagian terakhir, lalu orang akan berbicara, ya saudara, menyampaikan firman Allah, berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Berarti kalau ada yang namanya Roh Kudus dalam diri seseorang, orang itu mengalami yang namanya kasih karunia Allah, memiliki karunia daripada Allah, maka dia mampu untuk berkata-kata tentang firman Allah. Karena firman Allah itu sekali lagi ada bersama-sama, bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus. Nah, itu adalah ayat-ayat yang kita bisa jadikan saudara patokan untuk kita mempelajari seputaran tentang Roh Kudus dan firman-Nya. Nah, sekarang kita akan mempelajari saudaraku apa saja peran Roh Kudus dalam kaitan dengan firman Tuhan itu. Apa saja peran Roh Kudus dalam kaitan dengan firman Allah? Yang pertama, Roh Kudus itu adalah inspirator, ya. Roh Kudus itu adalah inspirator. Jadi firman yang kita punyai sekarang, Kejadian sampai kitab Wahyu, itu diinspirasi atau dinyatakan atau dibukakan atau disingkapkan atau diberitahu, diilhamkan bahasa Alkitabnya. Oleh siapa?
Roh Kudus itu satu-satunya inspirator, atau dialah sang pemberi inspirasi dari apa yang ditulis oleh para penulis-penulis Alkitab. Saya mau kita memperhatikan ayat-ayat ini yang membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah inspirator atau pemberi inspirasi. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ulangi lagi saudara. Oleh dorongan Roh Kudus, ayat itu mengatakan, orang-orang berbicara atas nama Allah, atau menyampaikan firman Allah, atau bernubuat, atau berkhotbah, atau mengajar, itu mutlak karena ada Roh Kudus yang memakai orang-orang itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi Musa, Yesaya, Yeremia, lalu kemudian Yehezkiel, Daniel, Matius, Markus, dan bla bla bla, Paulus, semua yang tulis Alkitab itu, semua nabi-nabi itu, mereka tidak berbicara atas nama mereka sendiri, atau atas dorongan diri mereka sendiri, atau atas kemauan mereka sendiri, tetapi mereka digerakkan atau didorong atau didesak oleh Roh Kudus yang kemudian memakai setiap bibir mulut mereka, memakai jari jemari mereka untuk menulis atau menyatakan sesuatu tentang Tuhan atas nama Tuhan. Itu karena dorongan Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, selain ayat ini, ayat yang paling eksplisit terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ini ayat berkata begini, segala tulisan, ya, segala tulisan, maksudnya tentu Alkitab kita ini diilhamkan Allah. Kata diilhamkan di sana dipakai kata pneumatos, dari kata pneuma yang artinya roh atau Roh Kudus. Jadi kalau dikatakan pneumatos itu berarti diilhamkan atau diinspirasi atau dinyatakan oleh Roh Kudus, oleh pneuma, oleh roh yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi semua tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat sekali untuk mengajar. Hari Jumat kemarin saya kasih tahu sama anak-anak pemuda di tempat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tanya, Yesus itu sekolah atau tidak? Ya, banyak yang jawab Yesus tidak sekolah. Ya, saudara. Lalu saya bilang begini, bisa tidak kamu punya guru matematika itu tiba-tiba dia tidak sekolah, dia jadi guru matematika? Bisa tidak? Tidak bisa, saudara. Semua guru itu mesti selesai sekolah baru bisa jadi guru. Nah, Yesus itu disebut rabi atau guru. Kenapa Yesus disebut rabi atau guru? Karena Yesus itu melewati jenjang sekolahnya Yahudi. Saudara, ada dua jenjang sekolah Yahudi. Jenjang sekolah Yahudi yang pertama itu disebut dengan Bet Sefer. Ya, Bet Sefer itu arti dari kata bet. Bet itu rumah bahasa Ibraninya. Sefer itu artinya buku. Jadi Bet Sefer itu artinya rumah buku. Saudara yang terkasih, apa yang dipelajari di Bet Sefer? Orang Yahudi itu kalau sudah masuk kelas Bet Sefer mulai umur 5 tahun sampai umur sekitar 12 tahun, 11 sampai 12 tahun, itu mereka akan belajar 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu mereka harus belajar. Belajar saudara untuk membaca, belajar untuk menghafal, belajar untuk saudaraku membaca dengan intonasi. Seperti kalau saudara lihat saudara-saudara kita orang-orang Islam, ya kan, bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu satu rumpun, yaitu rumpun bahasa Semit. Ya saudara yang terkasih, jadi logatnya atau dialeknya itu, pengucapannya itu ada nada-nadanya. Jadi bukan sama kayak botong sekarang yang baca segala tulisan yang diilhamkan Allah memang berwarna. Tidak bisa begitu. Orang-orang yang saudaraku sekolah Yahudi atau Bet Sefer itu mereka baca dengan intonasi, dan itu dimulai dari umur 5 tahun.
Kenapa saudara mereka disuruh baca Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5 kitab Torah itu? Karena saudara yang terkasih, mereka meyakini bahwa 5 kitab Torah itu adalah 5 kitab yang diberikan oleh Allah, dinyatakan oleh Allah, diinspirasi oleh Allah. Maka mereka mati-matian. Tidak bisa mereka hanya belajar seputaran hal-hal sekuler, tetapi hal-hal teologis, hal-hal yang berkaitan dengan hal yang namanya kitab suci, itu mereka mulai pelajari sejak mereka usia umur 5 tahun di Bethsheba. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, nanti seumur 12 tahun selesai, dong pindah di saudaraku kelas berikutnya. Ya, kelas berikutnya itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, masuk kepada kelas penelaah atau menelaah atau mulai mendalami. Ya, Bethsheba mulai masuk ke dalam kelas yang lebih lagi, tingkatannya sudah naik. Nah, tadi kalau hanya sekolah dasar, saudaraku belajar 5 kitab, sekarang mereka harus belajar seluruh kitab Perjanjian Lama. Ya, mereka harus baca Kejadian sampai kitab Maleaki. Mereka harus hafal, mereka harus tahu intonasi bacanya, dan bukan hanya itu, mereka harus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, menelaah. Mereka harus betul-betul mencari tahu apa makna, menganalisa kata demi kata, bagian demi bagian dari Alkitab itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka yakini segala tulisan yang mereka punyai di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama itu adalah, sekali lagi, benar-benar diinspirasi oleh Allah. Makanya mereka anggap Alkitab itu buku di atas segala buku. Mereka menganggap Alkitab itu satu-satunya buku yang tanpa salah. Mereka meyakini Alkitab itu benar-benar sesuatu yang datang dari Allah. Makanya mereka tidak pernah main-main kalau soal Alkitab. Belajar, saudaraku. Makanya umur 12 tahun kita menemukan di dalam Lukas pasal yang ke berapa? 12. Yesus itu ditemukan di bait suci sedang bersoal jawab atau bertanya jawab dengan alim-alim ulama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa? Karena Yesus rupanya ini sekarang masuk kelas berikutnya nih. Dia mulai tambah kepengen tahu apa yang ada di dalam Alkitab secara manusia loh. Saya bicara dalam konteks manusia. Dia mulai bersoal jawab dengan alim ulama. Saudara yang terkasih, makanya dia dikenal sebagai rabi, lulusan terbaik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Gamaliel itu adalah guru besar dari sekolahnya orang Yahudi. Dia boleh dikatakan profesor doktor tuh, saudara. Ya, itu Gamaliel. Sehingga dia punya anak didik, salah satunya adalah Paulus, itu anak didik dari Gamaliel. Saudara, Paulus juga begitu, Petrus juga begitu. Murid-murid itu semua mengikuti karena mereka Yahudi. Jadi tidak ada orang Yahudi tidak sekolah. Sekolah yang namanya sekolah rohani. Karena mereka sekali lagi meyakini bahwa firman Allah itu benar-benar diinspirasi oleh Allah. Nah, saudara, kenapa mereka meyakini bahwa firman Allah itu diinspirasi oleh Allah atau diilhamkan oleh Allah, sehingga begitu mereka kuat memegang ajaran kitab-kitab Perjanjian Lama yang mereka yakini itu? Saudara yang terkasih, ya, kita lihat ada 2 alasan. Yang pertama, klik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, next, ya, ini. Yang pertama, mereka meyakini isi Alkitab itu merupakan satu kesatuan yang konsisten. Saudara bisa bayangkan, ditulis 1500 tahun kurang lebih. Jadi Kejadian sampai, kalau kita sampai kitab Wahyu, itu sekitar 1500 tahun ditulis. Dengan, saudaraku, 40 lebih penulis. 40 lebih penulis, ditulis di dalam tempo yang berbeda-beda, waktu yang berbeda-beda, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu kemudian juga budaya yang berbeda-beda, ditulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Aramaik, dan Yunani. Tapi kok Alkitab itu bisa memiliki
lain, Yeremia hantam dia punya, Daniel sikat dia punya, tidak ada. Mereka begitu konsisten, meskipun saudara hidup di dalam zaman yang berbeda-beda, hidup di dalam saudara kurun waktu yang berbeda-beda, ditulis dalam tempo waktu 1500 tahun, bahasa beda, tapi tidak pernah berubah. Isinya itu tetap konsisten. Ini kalau bukan satu inspirasi, mana mungkin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, orang bisa tulis buku judulnya sama, tapi isi bisa beda. Saudara, kenapa? Karena saya yang tulis beda dengan si B yang tulis, si C yang beda yang tulis. Meskipun saudaraku judulnya sama, tetapi kalau Roh Kudus yang menjadi iluminasi, Roh Kudus yang menyatakan inspirasinya, Roh Kudus yang mengilhamkan, biar saya di sini, yang satu di sono, saudara yang satu di sana lagi, maka tetap tiga orang ini meski berada di wilayah yang sama, tapi karena pemberinya, inspiratornya cuma satu, yaitu Roh Kudus, maka tidak akan ada pertentangan satu dengan yang lain. Ada amin? Amin. Maka saudara mesti yakin tuh, Alkitab itu betapa pentingnya dalam hidup saudara dan saya. Ya. Alkitab ini betapa penting dalam hidup kita semua. Jadi jangan pernah lupa tuh, Roh Kudus dengan Alkitab itu tidak bisa terpisahkan. Jadi orang kalau meyakini ada Roh Kudus dalam dia hidup, dia mesti yakini bagaimana firman Allah itu dalam hidupnya. Dia mesti meyakini kerja firman dalam hidupnya. Firman harus jadi pedang roh di dalam hidupnya. Firman harus menguasai hidupnya. Kalau tidak bisa. Jadi belajarlah dari orang-orang Yahudi. Makanya hari Jumat saya sudah tekankan kepada anak-anak, pemuda-pemudi semua, ayo, ya, bawa catatan. Tidak boleh hanya tangan saja, karena ini betapa pentingnya. Dan saya sudah cek semua harus catat. Kenapa ini belajar Alkitab ini sesuatu yang penting? Sebab kalau tidak belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh, anggap saja kita Kristen tapi kita tidak percaya Tuhan dalam hidup ini. Ya, karena Roh Kudus yang kita percayai itu harusnya bekerja dalam kita sendiri, memberi cinta kita kepada kebenaran lebih sungguh lagi. Ya, memberi kita cinta kepada firman dengan lebih sungguh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya sebut tadi orang-orang yang di dalam Yahudi itu mereka bukan saudara orang-orang yang hanya sekedar mau jadi pendeta, mau jadi rasul baru mereka belajar. Nah itu sekolah wajib. Beth Shepherd itu sekolah wajib, saudara. Kalau kau jadi orang Yahudi, maka kau wajib masuk itu kelas, nggak bisa tidak. Itu sudah kurikulumnya, saudara yang terkasih. Tapi sampai hari ini sejarah membuktikan, saudara yang terkasih, penduduk Israel itu tidak lebih daripada 10 juta jiwa, tidak lebih. Tapi sampai hari ini mau Irak serang, mau Iran, mau Palestina, dong tetap tidak hancur. Dong luar biasa. Tidak ada satu bangsa bisa goyangin satu bangsa Kijiana. Indonesia biar begini pulau full, ratusan ribuan manusia di Indonesia. Tapi kalau berani Amerika goncang sekali, potong noy semua. Tapi itu bangsa Kijiana, itu yang Israel. Nggak bisa, orang bisa korek itu bangsa. Saudara terkasih dalam Tuhan, bayangkan Irak membombardir ini Israel itu bukan main-main gila. Padahal saudara terkasih, mereka bangsa yang kecil. Tapi sekali lagi, Tuhan itu tahu memperhatikan orang-orang yang sungguh-sungguh, sekali lagi ya, mempercayai akan kebenarannya. Jadi mereka tuh biar sekolah sekuler, tapi sekolah rohani mereka tidak bisa lupa. Itu utama tuh bagi mereka. Tidak bisa. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, saudara-saudara kita yang, saya katakan muslim, itu sebenarnya niru-niru. Kenapa saya bilang niru-niru? Makanya mereka itu di sekolah-sekolah mereka bukan hanya belajar saja soal ilmu sekuler, tapi rohani penting. Bahkan musola bisa ada di sekolah. Wajib baca Quran sejak usia dini. Itu mereka niru siapa? Yahudi itu.
semua orang-orang percaya menumbuh kembangkan ini dalam hidup kita. Ya. Kita coba mulai berpikir bahwa ini ternyata sesuatu yang penting, karena Roh Kudus dan firman seorang Roh Kudus itu pribadi Allah. Jadi mempercayai Allah itu tidak bisa tidak percaya firman, tidak bisa menyampingkan firman, menomorduakan firman, tidak bisa. Mempercayai Allah itu berarti harus hidup di dalam kebenaran, harus hidup menyerahkan hidup seutuhnya dalam firman. Itu baru bisa. Karena sekali lagi firman dan Roh Kudus itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini tidak boleh kita lupakan, ya. Makanya 2 Timotius 3 ayat 16 tadi bilang, segala tulisan diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bahkan ada juga tuh saya bilang begini, bodoh matematika tidak apa-apa, tapi jangan bodoh firman Allah. Bodoh biologi tidak apa-apa, tapi jangan bodoh firman Allah. Bodoh bahasa Indonesia tidak apa-apa, yang penting jangan bodoh Alkitab. Dibandingkan Anda bodoh Alkitab, pintar semua-semua, celaka. Celaka. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Jadi jangan sampai terbalik. Pintar bahasa Inggris, pintar matematika, pintar kimia, pintar semua bidang studi, mata kuliah, semua dia pintar. Ma Alkitab no. Kristen begini ini sudah dekat dengan kehancuran. Saudara yang terkasih, ya. Pintar ilmu politik, pintar semua ilmu di dunia ini, filsafat pintar semua. Tetapi kalau kamu bodoh Alkitab, dengar baik, kehancuran sudah dekat dengan hidup. Kehancuran sudah dekat. Sebab tidak bisa orang hidup tanpa firman Allah, tidak bisa. Anak-anak Tuhan, betapa pentingnya kebenaran, betapa pentingnya firman. Ini saya mesti tekankan buat kita, karena banyak kali kita ini desak anak-anak pintar belajar Alkitab, saudara, belajar hal sekuler, tapi Alkitab kita malas tahu. Makanya anak-anak saudara terkasih dalam Tuhan akan menjadi anak-anak yang liar kalau mereka tidak dikuasai oleh firman. Bahaya sekali. Anak Tuhan, ini penting untuk kita sama-sama cermati. Kemarin dalam sesi pelajaran dan tanya jawab kemarin di tempat saya layani, saudara terkasih dalam Tuhan, istri saya bilang begini, apa betul lihat di Sabtu tuh ini anaknya diam-diam, tenang-tenang, ya sudah, tapi ternyata dia otak juga lumayan, sudah cara bertanyanya dalam Alkitab, itu pintar. Dia mengerti banyak hal. Anak usia masih kuliah, ya, nona. Ya, karena belajar Alkitab itu penting, belajar firman itu penting. Sebab kalau orang tidak memahami kebenaran, bahaya sekali hidupnya. Semua orang-orang yang sudah bikin kehancuran, malapetaka, segala macam yang tidak jelas-jelas, kacau balau, itu karena hidupnya tidak dikuasai kebenaran. Kalau hidup dikuasai kebenaran, terarah. Hidupnya dikuasai firman, terarah. Makanya Yosua bilang begini, coba tampilkan itu ayat. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan bilang begini. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. 1, 2, 3, jemaat, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, ini lagi mau kemana nih? Lagi mau ke Kanaan. Bangsa Israel mau pergi ke satu tempat yang berlimpah susu dan madu, suatu tempat negeri yang subur, negeri yang akan menjanjikan keberhasilan, kemewahan, kesuksesan, kekayaan. Itu Kanaan. Saudara terkasih, ada di depan mata sana. Tapi saudara, waktu mereka mau start perjalanan menuju ke sana dalam kepemimpinan hambanya Yosua, Tuhan bilang sama Yosua, tolong
bangsa Israel. Jangan karena pikir masa depan yang cemerlang, jangan karena pikir keberhasilan, jangan karena pikir di sana kita akan sukses, kaya raya, lalu kamu mulai lupa memperkatakan kitab Taurat, kamu lupa renungkan itu siang dan malam, kamu akhirnya mengabaikan itu. Oh, kamu gagal pasti. Kamu gagal. Saudara terkasih. Tapi kalau kamu mau berhasil, kamu mau beruntung, kamu mau mencapai kesuksesanmu itu, kamu mau melihat masa depan yang cemerlang, kamu mau lihat Kanaan yang berlimpah susu dan madu, maka jangan lupa perkatakan kitab Taurat ini siang malam dan renungkan itu, maka kamu pasti akan berhasil. Beri tepuk tangan terbaik buat ini anak-anak Tuhan. Ya, kadang-kadang kita ini sama ke bangsa Israel. Waktu kalau kita sudah tahu, nanti kalau saya tamat ini, saya tamat itu, saya jadi ini, saya jadi itu, kita lupa Alkitab, kita lupa baca firman, kita lupa renungkan firman. Siang hidup. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan takabur, jangan takabur. Kenapa saya bilang begitu? Bangsa Israel takabur kan? Ketika mereka lupa ini, selesai mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya hanya 2 orang yang bisa masuk generasi pertama, yaitu Yosua dan Kaleb. Anak-anak Tuhan. Jadi jangan sampai kita jadi Kristen yang takabur. Gara-gara kita mengejar sesuatu yang kita ingin capai di dunia ini, kita lupa firman, kita lupa Alkitab, kita lupa untuk memperkatakan siang dan malam ini firman Allah. Kita harus tahu ini betapa penting dalam hidup kita, karena ini adalah suara inspirasi dari Roh Kudus. Ini bukan kata Matius, ini bukan kata Yesaya, ini bukan kata Lukas, ini bukan kata penulis-penulis itu. Ini pemberinya satu, yaitu Roh Allah, Roh Kudus, Roh yang menuntun kita, Roh yang memimpin kita. Dialah yang memberi inspirasi. Maka kita harus yakin sungguh-sungguh dengan isi Alkitab kita. Yang kedua, saudara yang terkasih, bukti bahwa Roh Kudus itu sebagai inspirator. Dia memberikan penggenapan nubuatan yang sangat tepat di dalam Alkitab. Saudara bisa bayangkan Yesaya, antara Yesaya dengan Injil Matius itu 750 tahun jaraknya. Di dalam kitab Yesaya kita menemukan nubuatan-nubuatan tentang Yesus. Ya, Yesus itu akan lahir dari keturunan Daud. Dia, saudaraku, Yesus itu dia pemegang tongkat kerajaan. Itu sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya 750 tahun. Tetapi saudara, apa yang dinubuatkan meski sudah lama 750 tahun, tetap digenapi dengan tepat. Makanya Alkitab ini, saudara, mana mungkin sesuatu yang jaraknya waktunya sekian lama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bisa menjadi kenyataan persis kalau bukan sang pemberinya satu pribadi. Itu mustahil. Makanya sekali lagi Alkitab itu diilhamkan oleh Allah, diinspirasi oleh Allah. Penggenapan nubuatannya sangat tepat. Nah, saya tunjukkan ayat ini, Yesaya, Wahyu pasal 1 lebih dulu. Yesaya pasal 46 ayat 9 dan 10. Perhatikan ayat ini, Yesaya 46 ayat 9 dan ayat 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada seperti Aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Memberitahukan dari mulai, dari pertama sudah kasih tahu kita hal yang kemudian yang nanti datang. Jadi 750 tahun sudah ada nubuatan. Kalau saudara baca Yesaya 350 tahun, tapi kalau baca Kejadian itu lebih lama lagi, saudara, sekitar 2000-an tahun. Tapi sudah ada nubuatan Kejadian pasal 3 ayat 15 bahwa nanti akan datang keturunan daripada Hawa yang akan meremukkan kepala si
yang datang. Saudara yang terkasih, jaraknya begitu lampau tetapi tidak pernah meleset. Itu sekali lagi kenapa bisa terjadi? Karena satu inspiratornya, yaitu Roh Kudus. Karena itu kalau tidak belajar Alkitab rugi banget. Kalau tidak belajar firman Tuhan itu rugi sekali. Kenapa saudara rugi? Karena saudara tidak akan menemukan sesuatu yang sangat bermanfaat di dalam hidup. Tidak akan pernah. Ya, tidak ada ilmu yang lebih hebat daripada kebenaran. Ilmu ajaran apapun itu, saudara, tidak ada yang lebih hebat. Makanya saya pernah memberikan kesaksian atau cerita tentang Mahatma Gandhi, seorang pemimpin India yang sangat terkenal. Saudara yang terkasih, dia belajar banyak hal, Mahatma Gandhi itu. Tetapi satu kali ketika dia belajar Alkitabnya orang Kristen, dia merasa bahwa Alkitabnya orang Kristen itu adalah kitab yang sempurna di atas semua kitab yang pernah dia pelajari. Mahatma Gandhi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya ada cerita yang mengatakan bahwa Mahatma Gandhi pernah mau menjadi Kristen. Saudara yang terkasih, gara-gara dia lihat Alkitab itu. Tapi dia batal jadi Kristen karena waktu itu masih terjadi yang namanya diskriminasi. Orang kulit putih tidak mau ibadah gabung dengan orang kulit hitam. Jadi gereja kulit putih itu sendiri, gereja kulit hitam sendiri. Nah, Mahatma Gandhi India hitam, saudara. Ya, dia pergi masuklah gereja orang Eropa yang putih berisi semua. Begitu dia sampai di pintu gereja, langsung orang tolak dia. Orang bilang, "Woi, lu salah alamat. Ya, ini gereja potong kulit putih, lu hitam mereka datang di sini." Maka saudaraku, mulai dari hari itu Mahatma Gandhi titik batu orang Kupang bilang. Dia berkata begini, memang ajaran Yesus itu luar biasa, tetapi orang-orangnya tidak luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi Mahatma Gandhi juga pernah diceritakan bahwa dia pernah dilempar keluar dari rel, dari dalam gerbong kereta api. Saudara, kenapa? Karena dia memeluk Alkitab. Dan dia tidak mau melepaskan Alkitab itu. Dia tetap pegang meskipun akhirnya dia dibuang keluar dari gerbong kereta api. Sudah. Kenapa dia sampai lakukan itu? Karena dia merasa Alkitab itu buku di atas segala buku, yang tidak seperti buku yang banyak dia pelajari. Bukan seorang Kristen, saudara. Dia seorang beragama Hindu. Kalau Mahatma Gandhi cinta Alkitab, bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah kita juga cinta Alkitab? Jawablah di dalam hati saudara. Ya, saudara terkasih itu udah segala buku, mati-mati lah. Orang Kristen di Kupang NTT memang hampir mirip-mirip Mahatma Gandhi, saudara. Kenapa saya katakan mirip-mirip Mahatma Gandhi? Tidak sama Mahatma Gandhi, mirip. Kenapa mirip? Karena cinta Alkitab iya. Buktinya apa? Alkitab jatuh dia cium ulang-ulang. Itu kan cinta, saudara. Ya. Kalau dia sakit jangan lupa Alkitab taruh di kepala. Kalau dia sudah mati, jangan lupa Alkitab kasih masuk dalam peti. Itu tuh cinta. Mirip-mirip dengan Mahatma Gandhi. Ya, tapi sayangnya kalau Mahatma Gandhi dia belajar seluruh bagian Alkitab. Orang Kristen di kota Kupang dan NTT hanya memberhalakan Alkitab, tapi tidak belajar Alkitab. Itu bahaya. Ya sudah. Tapi saya berharap tidak ada di tempat ini. Kita semua bukan hanya mencintai Alkitab, tetapi membaca, merenungkan, melakukannya hari lepas hari. Beri tepuk tangan terbaik. Ini tidak boleh lupa nih, Bapak mau saudara semua ya. Makanya hari lepas hari saya tidak mau kasih kendor belajar Alkitab. Tidak mau saya. Juga di gereja saya tidak akan kasih kendor untuk yang namanya belajar Alkitab. Tidak akan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan terus mempelajari Alkitab sebaik-baik, mempelajari firman sebaik-baik. Terus baca, terus tentu dalam pimpinan Roh Kudus.
Ya, karena ini rahasia yang tidak akan pernah habis-habisnya. Ya. Anda mau bola-balik baca Kejadian sampai Wahyu berapa puluh banyak kali, tetap tidak akan habis-habisnya rahasia-rahasia yang akan Anda dapat di sana. Anak-anak Tuhan, ini penting. Tadi malam saya tidur sekitar jam 2 pagi ya, meneladani seorang yang bertanya seputaran tentang Alkitab. Nah, saya juga akhirnya dapat sesuatu yang baru. Selama ini saya belum tahu persis, saudara terkasih. Ya, dia bilang begini, Bapak, binatang itu beda dengan kita manusia. Karena manusia punya roh, binatang tidak ada roh. Setelah saya cari-cari di dalam Alkitab, ternyata binatang ada roh. Selama ini saya juga tidak tahu kalau binatang itu ada roh atau tidak. Loh, saudara bisa bayangkan itu. Tapi tadi malam ketika diskusi itu buat saya juga pikir-pikir, betul binatang tidak ada roh. Tapi kalau dia tidak ada roh, saya pikir ini, napasnya dari mana? Kan gitu. Kok dia bisa bernapas? Berarti dia ada roh nih. Saudara terkasih. Jadi saya cari tahu di dalam Alkitab. Ternyata saya temukan ayat dalam kitab Pengkhotbah pasal 3. Ya. Saudara, ayat yang ke-21. Di situ dia bilang, ya, jadi ternyata binatang ada roh. Lalu saya tanya dalam hati lagi, Tuhan, kalau binatang ada roh, kalau begitu apa bedanya saya dengan binatang? Sama-sama dia punya roh, saya juga punya roh. Oh, saya cari tahu lagi saudara, yang membuat kita beda, binatang tidak diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Imago Dei dalam bahasa Latin. Binatang hanya diciptakan, tapi tidak serupa dan segambar dengan Allah. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Saudara yang terkasih dalam, bahkan roh kita beda dengan roh binatang. Kenapa? Karena roh kita dihembuskan oleh Allah. Nah, binatang punya tidak. Allah hanya berfirman, jadilah burung, jadilah babi, jadilah kambing, jadilah bebek, jadilah cicak-cicak di dinding dan lain sebagainya. Tidak pernah dikatakan waktu Allah menciptakan monyet maka dihembuskanlah napas kepada monyet. Tidak ada. Sudah. Tapi beda waktu Allah menciptakan saudara dan saya. Roh kita sama-sama punya, tapi roh kita berbeda karena roh kita berasal dari roh Allah. Amin. Makanya kami dulu diskusi sampai jam 2 dini hari. Saya jawab dia tanya lagi. Saya jawab dia tanya lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan saya akhirnya tambah tahu banyak tentang Tuhan. Tambah Alkitab, belajar tambah banyak Alkitab. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya pikir-pikir lagi. Tapi kok kenapa anjing tidak disebut pribadi? Seorang pribadi, Blackie datang dari sudah ada kan? Ya. Tapi dia punya tubuh, dia punya roh atau jiwa, dia punya. Tapi dia tidak bisa disebut pribadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oh, ternyata binatang itu tidak punya pribadi karena dia tidak punya namanya moralitas. Dia tidak punya namanya rasionalitas. Dia tidak punya. Dia punya pikiran, tapi pikirannya terbatas, tidak sampai kepada rasionalitas. Orang kalau punya rasionalitas, itu saudara terkasih dia bisa menguasai diri. Saudara terkasih dalam. Tapi kalau dia tidak punya rasionalitas, makanya dia seperti anjing, tidak bisa menguasai diri. Anjing itu tidak bisa menguasai diri. Ya. Babi tidak bisa menguasai diri. Dia tidak punya moral. Moralitas dia tidak punya, tapi manusia beda. Karena diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Manusia itu memiliki moralitas yang tinggi. Manusia itu memiliki rasionalitas yang tinggi. Punya kehendak bebas untuk memutuskan atau menyatakan satu pilihan. Itu manusia. Maka kita disebut pribadi, sedangkan binatang tidak bisa disebut pribadi. Anak-anak Tuhan, hari ini sekali lagi mari kita sungguh-sungguh percaya Alkitab ini benar-benar luar biasa. Ya, Alkitab ini benar-benar luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena yang memberikan inspirasi, inspiratornya
adalah satu pribadi yang tak terbatas. Dialah Roh Kudus, Roh Allah yang memberikan pernyataan-pernyataan, iluminasi, pengilhaman kepada semua para penulis Alkitab. Makanya kalau Alkitab dipelajari, maka orang akan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Tapi sebaliknya kalau Alkitab tidak dipelajari, maka orang itu pasti sudah dekat dengan kebinasaan. Lihat, saya cukupkan beberapa ayat ini. Saudara lihat di dalam kitab Hosea lebih dulu, pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Ya, tampilkan isi worship. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di situ dikatakan umatku binasa. Hosea 4 ayat 6. Kenapa umat Tuhan binasa? Karena tidak mengenal Allah. Mengapa tidak kenal Allah? Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Kamu yang tolak. Kenapa kamu tolak pengenalan itu? Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran. Garis bawah kalimat. Pengajaran. Lupa belajar Alkitab, lupa baca Alkitab, lupa renungkan Alkitab. Oh, hanya cuma sekedar cinta saja. Oh, Alkitab bilang binasa. Tidak kenal Allah pasti. Mau tahu Allah bagaimana? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pasti binasa. Bahkan itu ayat bilang, aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini artinya, saudara terkasih dalam Tuhan, keberkatan itu tidak akan jadi bagian dalam hidup orang-orang yang lupa akan kebenaran. Tuhan lupa buang dia. Tuhan sudah ingat lagi. Botong Tuhan sudah ingat, botong anak Tuhan sudah ingat. Tuhan lupa buang semua. Jangan, saudara terkasih dalam Tuhan. Ini betapa pentingnya kita semua. Betapa pentingnya ajaran firman. Makanya kalau saudara dan saya sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Alkitab, jangan lupa, saya ulang kalimat-kalimat ini. Belajar Alkitab itu penting. Belajar firman Tuhan itu penting. Itu bukan karena saudara mau jadi pengkhotbah, bukan karena saudara mau sekolah teologi, no. Itu bukan. Tapi itu berkaitan dengan hubungan relasimu dengan Allah. Karena Kristen tidak bisa dilepaskan dari yang namanya, saudaraku, firman Allah. Itu adalah bagian dari hidup kita semua. Makanya Yesus tegas mengatakan dalam Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu. Kita ini beda sekali. Jadi Alkitab itu kayak sekedar pakai penuntun. Tidak ada. Alkitab itu betul-betul dia segalanya dalam kita hidup. Makanya orang Kristen tidak boleh tidak. Setahun makan 3 kali, maka saudara Alkitab mesti begitu juga. Bahkan mungkin lebih. Alkitab mesti dibaca, direnungkan, ditelaah, diteliti, dihafal, dicatat, terus. Itu yang akan membuat kita berhasil. Di bagian lain, kitab Yesaya, Amsal 13 ayat 13, tampilkan ayat ini. Amsal 13 ayat 13, ayat itu bilang begini. 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Siapa remehkan firman, tanggung akibat. Tetapi siapa taat kepada perintah, terima balasan. Taat kepada perintah itu apa? Yang mulai dari baca, renungkan, saudara terkasih dalam Tuhan, menghidupi, itu kamu pasti akan terima di pembalasan. Soalnya mungkin Kitab Yesaya mengatakan setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan sesuatu. Dia akan mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Jadi percayalah, belajar Alkitab itu tidak sia-sia. Belajar firman itu tidak pernah sia-sia. Belajar Alkitab itu akan mendatangkan keberkatan. Belajar Alkitab itu akan membuat saudara bahagia. Ini kuncinya sebenarnya. Makanya saya ulang lagi, lihatlah Israel. Karena sekolahnya tiap hari belajar Alkitab, maka Tuhan buat berhasil semua. Apa yang mereka tidak bisa buat di sana?
Semua mereka buat habis. Karena saya ulang lagi, mereka punya kekuatan yang namanya firman. Hari ini kita semua diingatkan oleh Alkitab. Ayo kembali kepada esensi cinta firman. Untuk kesekian kalinya saya ingatkan gereja sidang jemaat Allah, kita mempunyai program baca Alkitab 1 tahun, ya, selesai 1 kali bagi jemaat. Saudara yang terkasih, bagi pelayan Injil selesai 2 kali dalam 1 tahun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mesti 2 kali selesai dalam 1 tahun pelayan Injil. Pendeta pembantu, pendeta muda, PI, itu pelayan Injil. Itu mesti selesai 2 kali dalam 1 tahun minimal. Saudara terkasih, jemaat minimal 1 kali 1 tahun. Kenapa pendeta harus lebih? Ya, karena dia melayani terus kok. Kalau dia tidak baca Alkitab, nah dia khotbah dari mana ke mana? Saudara terkasih dalam Tuhan, wajib. Itu wajib itu. Anak-anak Tuhan, saya tidak tahu saudara sudah baca sampai mana. Bapak saya belum start Kejadian, ulang start sudah. Ya, ulang start sudah. Saudara terkasih, mulai kita semua start. Saya biasanya 1 tahun menyusun khotbah sekitar 100, saudara terkasih. Lalu kemudian membaca Alkitab bisa 2-3 kali selesai. Itu sampai Desember. Saudara terkasih dalam, tapi tahun ini saya lebih cepat. Masih bulan Juni, saya sudah menyusun 102 khotbah. Hari ini adalah khotbah yang ke-102. Ya, sudah. Tema khotbah. Ini khotbah yang saya khotbah saya susun ini, saudara. Kadang saya khotbah bisa 2-3 kali di beberapa tempat. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, saya sudah menyusun 102 khotbah. Lebih cepat. Masih setengah tahun. Saudara terkasih, baca Alkitab sudah selesai. Kejadian sampai Wahyu. Sekarang lagi start, ulang lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, tidak boleh berhenti. Kalau kau berhenti berarti sama saya mau main gila dari Alkitab, meremehkan firman Allah. Terus baca, terus renungkan, terus menelaah, terus. Saya bersyukur Tuhan kasih saya memori yang agak sedikit baik untuk mengingat banyak hal tentang firman. Saudara terkasih, saya itu jarang sekali tidak mengingat khotbah orang, jarang. Jadi saudara khotbah tuh saya ingat. Dia pernah khotbah belum tahu. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Beta pasti ingat nah. Oh ini kok sebenarnya begini ya saudara. Kita mesti terus tuh, nggak boleh berhenti. Kalau kita berhenti dengan firman, soalnya itu sebenarnya tidak ini hidup. Semua ini hidup, semua gagal habis. Jadi jangan berhenti. Yang tidur banyak, tolong baca Alkitab tuh banyak. Dan tidur terlalu banyak. Ya, kalau kita baca, ya saudara. Kemarin Pak Alex kasih unggah pendeta Melan khotbah tuh, ya, yang main gadget lalu, ya coba pindah ke Alkitab toh, saudara, pindah ke Alkitab, baca Alkitab dulu kah? Ya, karena tidak ada ayat yang mengatakan kalau kamu main game, kamu akan jadi gamers dan kamu akan kaya raya. Tidak ada. Sudah terkasih dalam, tidak ada. Anda cari dari Kejadian sampai Wahyu tidak akan temu, tidak akan ada. Tidak ada ayat juga mengatakan kalau kamu pegang cangkul tiap hari, ya, maka kamu akan kaya raya, kamu akan berhasil. Tidak akan pernah. Sudah. Tidak ada juga ayat yang mengatakan kalau kamu terus, ya hitung kali bagi, kuasai, kamu akan berhasil. Tidak ada di dalam Alkitab. Kalau kamu semakin banyak hitung merah, duit biru, maka kamu akan berhasil. Dah, percayalah, gagal ya.
Saudara terkasih, gagal ya, tapi kaya enggak. Orang hanya bisa diberkati sama lagi karena firman Allah. Amin. Hari apa yang lalu ya? Cesar ulang tahun ya? Cesar ulang tahun. Hari Kamis. Hari Kamis. Ya, ada seorang pejabat punya anak, dia kepala lagi. Ya, kepala kejaksaan tinggi di Kalianyar, punya anak. Sudah ulang tahun di Kupang, sini orang Kupang, orang Halo. Lalu dia bikin KKR besar. Undang pejabat-pejabat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu dia istri anggota DPR Kota Kupang. Dia istri datang melalui Pak Pendeta. Kau mau mulai orang yang undang kau ini langsung muncul. Kayaknya kau hanya mau datang ke makan. Saudara bayangkan, namanya orang kepala kejaksaan punya duit, dia sewa benterbaik untuk ini KKR, pakai videotron. Saudara terkasih dalam Tuhan, pakai DNG itu orang bisa pakai konser-konser di lapangan Polda. Hanya untuk dia anak pun ibadat ulang tahun. Dia hanya rindu satu, firman disampaikan. Kebenaran dinyatakan. Jadi tunggu ini pejabat dong ini saudara. Kalau firman orang malas, dia pikir Tuhan, kasih cepat dong datang, kasih cepat. Tidak lama ibadat mulai muncul satu-satu. Kamariam batu pimpin puji-pujian. Ya, lalu kemudian mereka mulai muncul. Tidak lama ketua DPR datang, anggota DPR semua muncul. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dia pikir dia mau gas pelan, itu gas. Dia bilang ini dia cuma makan puji sudah datang ini. Bahwa pasal dia omong kade dan satu bangun kabur. Ya. Terserah bangun kabur apa yang penting firman kita sampaikan. Kan sekarang ini banyak orang suka firman. Suka. Jadi ini kesempatan momen begini ini waduh kapan lagi? Saudara terkasih dalam Tuhan. Orang sekarang kalau kebenaran orang susah. Saya doa wali kota datang cepat, ternyata masih ada banyak kesibukan, jadi wali kota datang terakhir. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi ingatlah baik-baik, kita tidak bisa hidup tanpa firman. Setinggi-tingginya kita mencapai kesuksesan, sehebat-hebatnya kita sudah punya apa-apa, saya beri pesan, ayo balik ke Alkitab. Sebab kalau Anda tidak balik ke Alkitab, saya ulang-ulang pernyataan ini, kehancuranmu sudah dekat, kebinasaanmu sudah dekat. Kalau kamu sudah mulai anggap remeh firman, kamu sudah tidak toy dengan kebenaran, kalau sudah menyampingkan Alkitab, saya ulang-ulang ini kalimat, Anda baik-baik, Anda dekat dengan kehancuran dan kebinasaan. Jangan menyesal. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan nanti Anda menyesal. Sebelum Anda menyesal, baliklah, kembalilah. Sebab Tuhan sayang, Tuhan cinta, Tuhan mau kita bersandar mutlak kepada firman dan kebenaran. Amin. Minggu depan saya akan lanjutkan khotbah ini. Karena saya tidak mau khotbah ini akan jadi pendek. Saudara, ini karena ini pembahasan yang kedua cukup panjang. Saya akan bicara soal Roh Kudus yang memberi kuasa kepada kita sehingga kita bisa menginjil atau bersaksi. Nah, ini bagian kedua nanti minggu depan. Jadi setelah Roh Kudus itu kasih inspirasi kita, baru kita bisa jadi saksi. Kalau tidak kita tidak bisa jadi saksi. Mau menginjil pakai apa? Mau menginjil pakai apa? Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak bisa kita menginjil.
Minggu depan akan ada orang di luar kita GSJ akan menyerahkan anak-anak mereka di sini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Padahal sekali lagi mereka bukan di gereja kita. Kuasa kebenaran itu akan membuat orang mengerti firman. Ya, kalau ada Roh Kudus. Makanya penginjilan itu hanya bisa terjadi kalau ada Roh Kudus. Jadi ini peran Roh Kudus dalam firman Tuhan. Kalau tidak khotbah begitu saja. Dalam pengutusan kemarin saya mengutus orang-orang pergi ke pelayanan penginjilan. Saudara terkasih, saya bilang begini, jangan sampai kamu pergi itu hanya karena kamu sekolah, ya toh? Banyak kan pengkhotbah. Saudara terkasih dalam khotbah itu tidak jelas lagi. Saya bilang sama kayak ayam toto beras. You know ayam toto beras? Ya, dan begini, saudara-saudara, hari ini kita akan baca di dalam kitab keluar sampai amin dan begini, ini ayam toto beras. Karena ayam toto beras sudah pernah kamu gak ada toto. Ya. Saudara terkasih, karena memang mereka tidak ada kuasa Roh Kudus. Saya berani ngomong itu. Orang kalau dikuasai kuasa Roh Kudus, dia diberi kuasa untuk memperkatakan sesuatu. Itu dia pasti diberi kuasa. Nanti minggu depan ya kita bahas panjang lebar soal itu. Saudara terkasih, tidak ada orang penuh Roh Kudus khotbah toto ayam. Toto beras, ayam toto beras. Tidak ada, saudara terkasih dalam itu. Itu hanya orang-orang tidak dikuasai Roh Kudus saja. Makanya begitu. Tapi orang-orang begini kok pengikutnya banyak. Bedanya apa? Saudara terkasih, tidak ada kuasa sama sekali. Anak-anak Tuhan. Jadi karena itu pagi hari ini semua kita yang hadir, saya ulang lagi, betapa penting Roh Kudus dan firman. Saya beri penekanan ini bolak-balik. Saya tidak panjang lebar hari ini, tapi saya mau tekankan ini supaya di-actionkan. Ini dibuat. Saudara terkasih dalam, pulang dan mulai bikin konsep. Saya harus belajar firman. Baca mulai. Kalau yang sudah baca lanjut terus. Kalau yang belum start sudah. Start. Jangan tidak start. Sebab kalau kamu tidak start, bahaya.